Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For the third grade from A, B, C, and D, murid-murid kelas 3 A, B, C, dan D from SDN Semper Timur 03. Going back with me, Miss Ismi. Okay, in this video we are going to study about lesson 2 in our second semester di semester kedua. What are they? First, we are going to talk about electronic communication devices dan adjective. Let's begin. Okay, electronic communication devices. Communications means komunikasi, menyampaikan pesan dari dua pihak. Lalu devices alat dan electronic adalah elektronik. Jadi electronic communication devices adalah alat komunikasi elektronik. Maksudnya elektronik gimana? Maksudnya yang merupakan penemuan terbaru menggunakan teknologi seperti itu. Oke, ada apa saja yang biasa kita lihat in our daily activities or daily life? You can see television. Television juga termasuk communication devices, karena melalui television atau televisi you can get some information, kamu bisa dapatkan informasi. And then you can use telephone. Telepon juga merupakan alat komunikasi menyampaikan pesan dari pihak satu dan pihak lainnya melalui pesan suara. And then ada radio. It's kind of same with television. Sebenarnya mereka satu arah karena para pendengar atau penonton tidak bisa melakukan pesan balik. Tapi bedanya, in television you can see the news, the information with pictures dengan gambar. Sementara in radio, you can get the news, berita, information by voices, melalui suara. Jadi tidak ada tangkapan layarnya. And then ada walkie-talkie, is a kind of telepon, tapi cuma bisa dua pihak yang menggunakan alat yang sama. Jadi misalnya si A punya walkie-talkie, si B punya walkie-talkie, baru mereka bisa bertukar pesan suara. Kalian biasa sering lihat misalnya di bagian security, itu biasanya, atau misalnya police, mereka menggunakan walkie-talkie untuk menyampaikan pesan sesama anggota saja. Jadi kalau kamu nggak punya, ya kamu nggak bisa. And then ada tablet. Sebenarnya mirip dengan smartphone ya. Tangkapannya lebih besar. Biasanya untuk working, bekerja, atau studying. And then yang kita biasa lihat sehari-hari adalah smartphone atau telepon pintar. Oke, kita ulang ya. Ada television, ada telepon, radio, walkie-talkie, tablet, and smartphone. Okay, next. Talking about electronic communication devices, kita bicara tentang alat komunikasi elektronik, berarti ada hubungannya dengan social media. Karena smartphone yang kita gunakan atau tablet yang kita gunakan setiap hari, itu terkoneksi atau terhubung dengan sosial media, di mana kita bisa berkomunikasi kepada teman, saudara, atau mungkin stranger, orang asing. Sosial media yang biasa kita gunakan, of course, dalam sehari-hari adalah WhatsApp. Di WhatsApp, kamu bisa chatting, terus calling your friends, updating status, berkirim pesan suara ataupun gambar ataupun video. Lalu ada Instagram. Instagram ini lebih fokus kepada pictures atau video, gambar. Tapi kamu masih bisa tetap berkomunikasi sesama pengguna Instagram lainnya di kolom komen atau di kolom pesan. Lalu ada Facebook. Is kind of same with Instagram. Kalau Instagram cuma fokus di pictures, di gambar atau video. Di Facebook kamu bisa updating status, kata-kata, jadi tidak hanya gambar ataupun video. Kamu bisa juga sharing artikel berita atau artikel misalnya pengetahuan. Lalu ada Twitter. Twitter lebih fokus kepada word, text, kata-kata. Jadi gambarnya kurang
penyampaian pesannya fokusnya bukan kepada gambar. Jadi kalau Instagram lebih video dan pictures, Twitter lebih ke teks, nah Facebook dua-duanya. Lalu ada Telegram. Fungsinya dan Line. Telegram and Line. Telegram ini mungkin the newest one yang terbaru. Kalau Line mungkin launchingnya nggak lama bareng sama WhatsApp. WhatsApp, Telegram, sama Line tuh fungsinya hampir sama. Itu untuk komunikasi sesama pengguna. Bisa mengirim pesan, you can chat, you can call, you can send pictures, you can send video, like that. Oke, next. Jadi apa sih the use, kegunaan dari communication devices? Pertama, of course, you can text message. Kamu bisa mengetik pesan berupa kata-kata, lalu bisa juga calling or phone, menelpon. Yang paling sering kita gunakan adalah akses di internet. Mengakses internet. Bisa berita, bisa anything. And then you can also take some photos. Karena di semua smartphone pasti ada kameranya, dengan yang terbaru pasti resolusinya lebih bagus. Lalu you can listen to the music. Kamu bisa mendengarkan music melalui Joox misalnya, atau Spotify, atau dari YouTube. Lalu of course, you can also play some games. Kamu bisa install aplikasinya di Play Store atau iOS Store. And then you can get some games on your gadget atau communication device. You can watch the video seperti tadi. Misalnya kamu bisa berkirim pesan dari social media tadi. Lalu yang paling sering kita gunakan saat ini, saat pandemi, adalah study. Kamu bisa buka Google Classroom misalnya, atau kamu mengerjakan pertanyaan-pertanyaan di Google Form. Jadi ada banyak sebenarnya kegunaan communication devices selain play some games. Jadi gunakan secara bijak dan seperlunya. Oke, next, talking about adjective. Topik kedua. Adjective, kenapa S-nya di dalam kurung berarti banyak. Kalau tanpa S berarti satu. Adjective atau kata sifat dalam bahasa Indonesia, it is used to describe nouns. Jadi gunanya adalah untuk describe, mendeskripsikan, menceritakan, menjelaskan si noun, kata benda. Gimana maksudnya? Contohnya seperti ini. For example, that is an old book. Mana kata benda di kalimat ini? Book. Nah, si adjektifnya adalah old. Lama atau tua. Misalnya, that is an old book. Tuanya, kalau dalam bahasa Indonesia kan di belakang, buku lama. Sementara in English, kata sifat letaknya di depan, sebelum. Jadi dia gunanya untuk menerangkan si book. Old book, buku yang bagaimana? Buku yang tua atau buku yang lama. Ingat ya, letaknya di depan kata benda. Beda sama bahasa Indonesia yang di belakang. Understand? Ada apa saja adjektif yang akan kita pelajari for the third grade untuk murid-murid kelas 3? Nah, these are. Ada old, yang artinya tua. Good, yang artinya bagus atau baik. Beautiful, cantik atau indah. New, baru. Lalu ada cheap, yang artinya murah. Nah, ini lawan katanya. Young, lawan kata dari old, berarti muda. Bad, lawan kata dari good, yang artinya buruk. Ugly, antonim dari beautiful, yang artinya jelek. Old, antonim dari new, yang artinya lama. Expensive, antonim dari cheap, yang artinya mahal. Jadi old artinya bisa dua, bisa tua, bisa lama. Oke, ulang ya. Old, good, beautiful, new, cheap, young, bad, ugly, old, expensive. Diingat-ingat ya, karena ini akan keluar di latihan hari ini. Oke, that's all about our topics today. Kita sudah bahas electronic communication devices, kita juga sudah bahas adjective, perkenalan awal, jadi Miss kasihnya sedikit dulu. Have a good study, kids. Selamat belajar dan selamat mengerjakan semua. Kalau ada yang masih kurang dipahami, you can ask me by WhatsApp. Oke, that's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.